Abu Dujana radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari kabilah Khazraj. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailama al-Kadzab. Selain dikenal pemberani di medan perang, Abu Dujana juga seorang yang sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Suatu hari, usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Melihat itu, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujana. Mengapa setiap kali engkau selesai sholat selalu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Abu Dujana menjawab, "Begini Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anakku bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, aku bergegas segera pulang sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya. Aku kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah. Lalu, aku kembalikan kepada pemiliknya. Suatu saat aku agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepalaku sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tanganku masukkan ke mulut anakku itu. Aku keluarkan apapun yang ada di sana. Aku katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai Rasulullah," aku katakan kembali kepada anakku, "hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Mendengar itu, mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Baginda mengundang pemilik pohon kurma, lalu mengatakan, "Bisa tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah menawarkan. Lelaki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan. Dan
tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini." Si munafik pun kegirangan sembari berujar, "Ya sudah, aku jual." Sayyidina Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda itu, Sayyidina Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keherangan tiada tara. Demikianlah kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hari ini, kemungkinan masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang keadaannya mirip dengan Abu Dujana. Tugas kitalah yang merangkul mereka, mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Bukan seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa banyak dari kita yang membantu. Maka, mari bergerak bersama, sebab di luar sana, saudara kita menunggu uluran tangan kita.